Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Khususan laharatul mu'azzam al-mukarram guru agung para sahabanom Sayyidi Syamul sahibul wafat tajul arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali tabaruk kitab Miftahus Sudur karya Guru Agung Parsabanom Syekh Syamul Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya kita telah mengetahui keutamaan zikir di dalam tarekat kita, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Zikir jahar afdal, lebih utama, liman ghalaban 'alail quwwah min ahlil bidayah. Zikir jahar lebih utama untuk para murid yang masih didominasi oleh al-quwwah atau al-qasawah ya, di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah itu, yaitu keras hati. Dan zikir khafi itu lebih utama bagi para murid yang sudah mendapatkan al-jama'iyah, yaitu keterhimpunan batin, atau dalam istilah yang lebih mudah telah mendapatkan fokus dan konsentrasi zikir khafi yang baik dari kalangan al-nihayah, dari kalangan murid-murid lanjutan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan keutamaan zikir khafi di dalam kalam-kalam pangarsa Abah Anom, sehingga nanti kita bisa sampai pada suatu kesimpulan yang haqqul yakin bahwa zikir khafi atau istilah lainnya zikir tawajjuh atau zikir tafakkur ini merupakan amalan tertinggi di dalam madrasah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, pengarsa Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur ini beliau menjelaskan, "Adz-dzurratu min a'malil qulub ta'dulu amsalal jibal min a'malil jawarih." Sezarah dari amalan-amalan hati, nah ini zikir khafi ya, sama dengan bergunung-gunung dari amalan-amalan anggota badan. Jadi luar biasa sekali amalan zikir khafi itu ya Bapak Ibu. Sezarah, walaupun hanya sezarah, setitik, sepasir, walau hanya setarikan napas, istilah lainnya yaitu ketika kita tawajuh sebagai salat fardu atau ketika kita khotaman ya menjelang wirid ya latif, walau setarikan napas, walau sezarah, walau sedebu zikir khafi itu, namun keutamaannya jauh lebih utama dari bergunung-gunung amalan-amalan lainnya dari amalan-amalan anggota badan. Jadi sezarah dan bergunung-gunung Bapak Ibu sekalian. Jadi perbandingannya itu tidak terbandingkan ya Bapak Ibu. Coba kita lihat di sekeliling kita, ada gunung tidak Bapak Ibu sekalian? Nah, ini amsalal jibal, bergunung-gunung. Jadi kalau satu pasir zikir khafi, bergunung-gunung amalan anggota badan, itu lebih utama zikir khafi yang sepasir itu. Nah, ini kan luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali. Jadi zikir khafi itu walau sezarah, walau hanya setarikan napas, yaitu seperti ketika kita tawajuh sebadah sholat fardu ya, atau ketika kita amalan khotaman. Nah, itu kan menjelang wirid ya latif, ya latif, ya latif. Nah, kita kan ada tawajuh ya, satu kali tarikan napas biasanya ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, keutamaannya itu jauh lebih utama dari bergunung-gunung amalan lainnya itu, dari amalan-amalan anggota badan. Apa itu amalan anggota badan? Yaitu amalan dari ucapan kita, lidah kita, anggota tubuh kita ini. Jadi kalau kita baca 165 kali zikir jahar misalnya, atau bahkan mungkin kita 1000 kali zikir jahar misalnya, dan zikir khafi itu hanya satu kali tarikan napas, maka zikir khafi itu jauh lebih utama ketimbang amalan zikir jahar yang diucapkan oleh lidah atau mulut kita. Kenapa demikian? Adz-dzurratu min a'malil qulub ta'dulu amsalal jibali min a'malil jawarih. Karena sezarah amalan hati, sezarah zikir khafi sama dengan bergunung-gunung amalan anggota badan. Jadi kalau 1000 kali zikir jahar itu masih kurang kalau ingin sama frekuensinya dengan zikir khafi. Karena zikir khafi itu jauh lebih utama walaupun kita sudah berzikir jahar ribuan kali. Kenapa? Karena zikir jahar itu adalah amalan mulut, amalan lidah kita. Jadi az-dzurratu min a'malil qulub ta'dulu amsalal jibal min a'malil jawarih. Sezarah amalan hati, setarikan zikir khafi itu sama dengan bergunung-gunung amalan anggota badan.
Nah demikian juga ketika kita sedang amalia khotaman tam misalnya, kita membaca semua wirid khotaman itu dengan jumlah yang sempurna. Qulhunya 500 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azimnya 500 kali, istighfarnya 100 kali, ya khauf ya lutfi adrikni bilutfikal khofi kita baca lengkap 500 kali. Lalu nanti sebelum ya latif kita tawajuh 1 kali tarikan napas. Lalu ketika wirid ya latif kita baca sempurna juga 16.641 kali. Nah Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan zikir khofi yang 1 kali tarikan napas tadi yang kita baca sebelum wirid ya latif, maka zikir khofi yang setarikan napas itu jauh lebih utama ketimbang semua bacaan wirid khotaman yang dibaca sempurna tadi. Tidak ada apa-apanya. Kenapa demikian? Al-dzarratu min amalil qulub ta'dulu amsalal jibal min a'malil jawarih. Karena sejarah amalan hati sama dengan bergunung-gunung amalan anggota badan. Jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian zikir khofi itu. Jadi kalau kita mengerti hal ini, kita tidak memperbanyak zikir jahar sampai ribuan kali. Kita tidak memperbanyak khotaman sampai ribuan kali. Tetapi yang kita perbanyak, yang kita perteguh itu adalah zikir khofi. Kita akan latihan dengan rutin dan rajin di dalam duduk diam tawajuh yang lama menguatkan zikir khofi kita. Kenapa? Az-zarratu min a'malil qulub ta'dulu amsalal jibal min a'malil jawarih. Sejarah amalan hati sama dengan bergunung-gunung amalan anggota badan. Nah, di sini kita perlu kebijaksanaan ya Bapak Ibu sekalian. Maka saya heran kenapa kok duduk diam tafakur jarang ditradisikan, jarang dibudayakan di dalam tarekat kita. Padahal ini adalah amalan tertinggi di TGN, bimbingan Guru Agung Pangsa Abah Anom. Wah, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu amalan yang disediakan oleh guru kita. Tapi kita sayangnya kurang memaksimalkan hal ini. Kita menganggap remeh zikir khofi itu ya Bapak Ibu sekalian. Padahal keutamanya luar biasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, beliau, Guru Agung Pangsa Abah Anom, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, juga menjelaskan keutamaan zikir khofi itu di dalam kuliah beliau. Yaitu ketika beliau menjelaskan 3 hadis tafakkur di dalam kitab Sirr Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirhan nurani. 3 hadis tafakkur itu dijelaskan oleh Tuan Syekh di dalam fasal pertama, fi bayani ruju'il insan ila watanihil asli. Nah, di situ dijelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanah. Tafakkur 1 jam lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Hadis kedua, at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakkur 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Hadis ketiga, at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati alfi am. Tafakkur 1 jam lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Wah, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian, amaliyah tafakur itu. Lalu apa amaliyah tafakur itu? Nah, ini kan banyak pengertian. Ada tafakur itu tafakur intelektual, dan ini yang sering kita dengar. Kalau kita buka internet, kita cari pengertian tafakur, kebanyakan adalah tafakur intelektual. Padahal apa yang dimaksud dengan amaliyah tafakur di sini? Amalan spiritual. Maka pengarsa Abah Anom menjelaskan, karena rumitnya permasalahan tafakur ini, maka beliau menjelaskan di dalam kuliah bahwa tafakur itu adalah tawajuh. Apa itu? Ya zikir khofi. Jadi tafakur itu adalah latihan untuk meneguhkan batin, mentetapkan batin. Maka di dalam bahasa Arab, tafakur itu artinya adalah ta'ammul. Apa arti ta'ammul? Tasabbut, mentetapkan batin supaya batin kita menjadi pancelang, menjadi ajak pancel, menjadi teguh hudur di kekiniannya. Jadi tafakur di sini lebih bersifat spiritual ketimbang intelektual ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tafakur 1 jam itu artinya adalah tawajuh, duduk diam tawajuh 1 jam. Meditasi tafakur, meditasi tawajuh istilah lainnya ya. Kalau di Amerika itu kan ada tarekat Muhammadan Way. Nah, istilahnya itu adalah tafakkur meditation atau meditasi tafakkur. Nah, itu tarekat Muhammadan Way itu dibina oleh Syekh Nurjan Mirahmadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, amalia yang paling utama bagi mereka itu adalah tafakkur meditation. Ya, meditasi tafakkur kalau dalam bahasa Indonesia ya, atau meditasi tawajuh. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, 3 hadis tafakkur tadi di dalam penjelasan pengarsa Abah Anom itu merupakan tahapan. Jadi tahapan pertama 1 jam tafakur, 1 jam tawajuh, 1 jam duduk diam tawajuh berzikir khofi itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun.
Nah, itu tahapan awalnya. Nah, ini kan luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. 1 jam tafakur lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tapi kalau kita sederhanakan, ya misalnya kita 1 kali tarikan nafas saja, misalnya kita hanya zikir jahar dan zikir hobi sebadah sholat fardu misalnya. Jadi 1 kali tarikan nafas. Nah, itu bisa jadi tahapan awalnya itu tawajuh 1 kali tarikan nafas itu lebih baik daripada ibadah 1 bulan. Nah, kira-kira sederhananya begitu ya Bapak Ibu. Kalau 1 jam tafakur itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun, maka 1 kali tarikan nafas tawajuh itu lebih baik daripada ibadah 1 bulan. Nah, kira-kira kan begitu. Jadi kan luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Tapi itu tahapan awalnya. Lalu kemudian ketika kualitas tafakurnya semakin bagus, konsentrasi zikir hobinya semakin baik, maka meningkat kualitasnya nanti. 1 jam tafakur atau tawajuh lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nanti semakin teguh batin itu, semakin kokoh konsentrasi zikir hobinya. Maka 1 jam tafakur atau 1 jam tawajuh lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Dan 3 hadis tafakur ini satu frekuensi dengan kalam pangersa Abah Hanom di awal tadi. Az-zurratu min a'malil qulub ta'dulu amsalal jibal min a'malil jawarih. Sejarah amalan hati sama dengan bergunung-gunung amalan anggota badan. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, bagi kita ikhwan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, bimbingan Guru Agung Pangersa Abah Anom pada khususnya, alhamdulillah kita telah mendapatkan talqin zikir dan hati kita telah diisi dengan zikir hobi. Maka tentu saja sebagai rasa syukur itu ya kita harus sering-sering latihan di dalam duduk diam tawajuh yang lama, meditasi tafakkur, meditasi tawajuh untuk meneguhkan batin kita supaya hudur teguh di kekiniannya. Kenapa demikian? Karena tanpa latihan tidak mudah untuk mendapatkan keteguhan batin. Tanpa latihan tentu saja energi spiritual dalam batin kita sulit untuk terbangkitkan. Jangan-jangan kita belum beranjak dari yang intelektual itu ke yang spiritual, padahal kita mungkin sudah bertahun-tahun bertarekat. Bagaimana buktinya? Ya kita duduk dalam tawajuh yang lama. Sanggup tidak kita meneguhkan ingatan batin, ingatan zikir hobi kita itu di dalam 1 jam duduk diam tafakkur? Kalau 10 menit saja kita sudah ngablung ngacaprak ngalir gitu, berarti kan masih bodoh spiritual kita itu sesungguhnya ya Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin cerdas intelektual, tapi kalau di dalam duduk diam tawajuh yang lama itu kita sulit meneguhkan batin. Kita cerdas intelektual, tapi secara spiritual kita belum lagi pandai. Kita belum pandai meneguhkan batin. Jadi yang spiritual itu apa sih? Ya kalau teguh batin itu di kekiniannya, dawamu hudurul qalbi ma'allah. Nah, kadang-kadang kan kita merasa sudah zikir hobi, tetapi ketika duduk diam tawajuh yang lama kita tidak bisa membuktikan itu. Batin kita masih goplah, pikiran kita masih ngablung ngacaprak ngalir ngidul. Masya Allah Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia ya. Kalau kita sudah sering latihan duduk diam tawajuh yang lama, kita akan bisa mengerti bagaimana sebetulnya kondisi batin kita itu sesungguhnya dengan hakul yakin. Kita tidak akan melakukan dakwah merasa benar, merasa tinggi, merasa hebat spiritualnya. Justru yang ada kita semakin merunduk, semakin tawadus. Kalau kita sudah latihan duduk diam tawajuh yang lama, ya saya rasa tidak ada tempat bagi kita untuk sombong, untuk angkuh, untuk merasa tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai kaum tarekat, kita yang sedang belajar meneguhkan batin, ya harus sering-sering kita latihan di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Pada saat latihan itu kita akan mengetahui dengan hakul yakin bagaimana kondisi batin kita yang sesungguhnya. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah dan barokahnya untuk kita semuanya, khususan la halatul muazzam wal mukarram Guru Agung Pangersa Abah Anom Syekh Syamul Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.